Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata kuliah pengembangan organisasi dengan subjudul strategi intervensi dalam peningkatan produktivitas. Baik, bisa disaksikan slide saya. Langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu analisis rancang bangun pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Yang pertama yaitu analisis beban kerja, analisis jabatan, sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK, dan yang keempat sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Yang pertama, analisis beban kerja. Seluruh pegawai dalam suatu organisasi diberikan beban kerja dan tanggung jawab. Dalam analisis ini terdapat indikator-indikator beban kerja seperti uraian tugas, waktu, volume bebas kerja dalam kurun waktu tertentu, persentase dan jumlah pegawai ideal yang seharusnya dibutuhkan suatu organisasi. Melalui ABK ini, kebutuhan pegawai di masa depan bisa direncanakan untuk diusulkan pada perekrutan pegawai baru ke Pemkab bila dibutuhkan. Yang kedua, analisis jabatan, yaitu seluruh jabatan pegawai dimulai dari staf dan pejabat struktural maupun fungsional masuk ke dalam nama jabatan. Nama jabatan ini ditentukan oleh PKN atau Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan oleh Pemkab. Istilah staf sekarang diganti dengan nama jabatan tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditangani. Misalnya operator komputer, peranata komputer, pengelola bahan kepegawaian, atau kepala seksi. Selanjutnya, SIMPEK, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Setiap Pemkab atau Pemkot biasanya memiliki situs internet ini. SIMPEK memuat data pegawai, jabatan, unit kerja, dan informasi umum lainnya seputar pegawai. Sistem ini juga memuat jabatan kosong, pegawai yang akan pensiun. Kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk konsultasi online dan mengolah data kepegawaian. Selanjutnya, sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Dokumen ini merupakan kontrak pekerjaan langsung antara pegawai dengan atasannya. Di sini memuat uraian tugas, kualitas pekerjaan, volume atau jumlah pekerjaan, waktu, target, sasaran. Nanti pada akhir tahun akan dinilai realisasinya beberapa dan akan kelihatan nilai presentasi kerja pegawai dalam daftar penilaian presentasi PNS. Kemudian, gugus kendali mutu. Dalam gugus kendali mutu, kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau sampai 8 orang akan bekerja sama membahas suatu problem atau masalah di tempat kerja untuk mencari jalan keluarnya. Dengan demikian terjadi perbaikan. Contohnya, sebelum memanggil teknisi, pastikan dulu dengan mempelajari buku petunjuk ini yang memuat solusi atau problem printer ini. Itu sebuah contoh. Kemudian, tujuan dari gugus kendali mutu, yaitu pekerjaan dilibatkan secara aktif dan ikut dalam proses membuat keputusan. GKM ini pada umumnya bertemu sekali dalam seminggu di jam kerja selama 30-90 menit dan menganggap satu problem. Bila perlu 3-6 kali pertemuan. GKM dilakukan dengan cara yang telah diatur sehingga memperlancar proses mencari jalan keluar atau solusi. Kelompok ini akan bubar setelah menyelesaikan satu problem yang dibahas, lalu dibentuk lagi untuk masalah yang lain. GKM dipandu oleh moderator yang berpengalaman, bisa di atasan langsung atau bagian seksi. Bila perlu melibatkan pihak lain dalam pekerjaan. Aktivitas GKM, yaitu mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi, menyiapkan bahan dan data, mengeluarkan ide pembacaan soal, menetapkan sasaran perbaikan mutu, menetapkan uji coba atau ide permasalahan persoalan di tempat kerja, menilai hasil kerja dari penerapan ide, membuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada atasan untuk menetapkan teknik baru. Kemudian yang terakhir, diagram sebab akibat. Dikenal juga sebagai diagram tulang ikan, merupakan alat analisa yang dapat digunakan untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang rapi, menganalisa apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses, mengajarkan kepada tim dan individu tentang proses prosedur saat ini atau yang baru. Baik, itulah pembahasan materi pada kali ini. Banyak maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.